Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adine Putri Widati dengan NIM 252410102043 dan teman saya Ahmad Marusi Mahfud dengan NIM akhir 2092. Jadi di sini saya menjelaskan tentang himpunan dominasi. Jadi himpunan dominasi merupakan salah satu topik dalam teori graf yang dikenalkan pertama kali oleh Marx pada tahun 1958. Himpunan dominasi dalam graf ini mempunyai banyak beragam aplikasi, diantaranya jaringan komunikasi komputer, jaringan sosial, penempatan kamera CCTV, penentuan lokasi survei, penempatan pusat tersebut, dan lain sebagainya. Himpunan dominasi dalam graf ini adalah suatu titik F dalam sebuah graf G yang bisa dikatakan mendominasi titik itu sendiri, dan setiap titik yang bertetangga atau bersebelahan dengan titik V. Himpunan S subset VG ini disebut himpunan dominasi dari G jika setiap titik dari G itu didominasi oleh paling sedikit satu titik dalam S. Kardinalitas minimum di antara himpunan dominasi dari G itu bisa disebut bilangan dominasi dari G yang dinotasikan dengan rumus Y G. Himpunan dominasi dengan kardinalitas tadi bisa disebut himpunan dominasi minimum. Nah, ini ilustrasi himpunan dominasi pada sebuah graf. Yang A itu A grafnya, dan yang B itu bisa disebut sebagai himpunan karena setiap titiknya itu mendominasi. Yang R itu mendominasi diri sendiri dan mendominasi S, dan V, Z mendominasi Y, huruf V mendominasi X dan V dan dirinya sendiri, terus yang T mendominasi dirinya sendiri dan mendominasi huruf S dan U. Nah, yang C ini tidak bisa disebut himpunan dominasi karena huruf R tidak mendominasi dirinya sendiri dan tidak ada huruf lain yang membantu mendominasikan huruf R. Yang D ini yang D tidak yang D merupakan himpunan dominasi karena huruf Y mendominasi dirinya sendiri, terus huruf Z didominasi oleh Y, huruf X didominasi oleh Y, terus huruf F mendominasi diri sendiri dan mendominasi huruf U dan W, yaitu tadi sama huruf R juga. Terus yang T mendominasi huruf dirinya sendiri dan huruf S dan U. Lanjut. Versi dari keluarga graf. Sejak himpunan dominasi dalam graf itu diperkenalkan, bilangan dominasi dari beberapa keluarga graf khusus sudah ditemukan, seperti yang disajikan dalam dua antara lain graf sikel Cn dengan n lebih dari sama dengan 3 titik, yaitu Cn sama dengan n per 3. Yang kedua, graf lintasan Pn dengan n titik, yaitu Pn sama dengan n per 3. Yang ketiga, graf lengkap Kn dengan k titik, yaitu Kn sama dengan 1. Dan yang terakhir, graf dua partisi lengkap Km n, yaitu Y Km n sama dengan 2. Lanjut. Himpunan dominasi dalam graf sikel. Pada gambar ini menunjukkan himpunan dominasi U dan X
pada graf sikel C6 yang mendominasi semua titik. Jadi X mendominasi diri sendiri sama huruf W dan Y, yang U mendominasi diri sendiri sama huruf V dan Z. Terus ini bisa dibilang dominasi dari graf sikel sama dengan 2. Lanjutkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi. Jadi selanjutnya yaitu himpunan dominasi pada graf lengkap. Nah, ini kenapa disebut graf lengkap? Karena setiap titiknya itu saling terhubung. Nah, kayak di sini kan ngambil X itu. Kan X terhubung ke V, U, W sama Y. Nah, di sini tuh kardinalitasnya itu 1. Kenapa 1? Karena kan satu titik ini juga udah bisa mendominasi semua titik lainnya. Sebenarnya itu bukan X aja yang jadi himpunan dominasi, bisa W, V, U, atau Y. Jadi himpunan dominasinya itu sama dengan 1. Lanjut. Selanjutnya himpunan dominasi pada graf 2 partisi lengkap. Graf 2 partisi lengkap K3,3 dengan himpunan dominasi U, Y. Nah, di sini itu awalnya kita nentuin satu titik yang mau mendominasi titik lainnya. Pertama itu kita ngambil V. Nah, V ini kan mendominasi dirinya sendiri, X, Y, sama Z. Nah, terus kita di sini kan ada titik yang belum terdominasi, yaitu U sama W. Kita cari titik yang bisa ngedominasi U sama W, yaitu Y. Y kan mendominasi diri sendiri, U, V sama W. Makanya di sini kardinalitasnya itu 2, himpunan dominasinya 2. Selain V sama Y, U sama X itu juga bisa jadi himpunan dominasi, ataupun W sama Z. Lanjut, himpunan dominasi pada graf bintang dan graf roda. Keluarga graf khusus lainnya yang memiliki bilangan dominasi sama dengan 1 adalah graf bintang K1,N dan graf roda WN. Nah, di sini tuh himpunan dominasinya itu ada di titik pusatnya, yaitu X. Karena apa? Karena X itu mendominasi titik Y, Z, U, V, sama W. Nah, kalau di graf roda ini himpunan dominasinya itu sebenarnya bukan cuma X, tapi juga ada pasangan yang bisa jadi himpunan dominasi. Contohnya itu V sama Z, Y sama U, atau W sama T. Tapi kenapa kok yang diambil X? Nah, himpunan dominasi itu ditentuin dari kardinalitas minimumnya atau himpunan minimumnya. Karena di sini himpunan minimumnya itu 1 atau X ini aja, makanya himpunan dominasinya itu diambil cuma X. Terus batas atas, batas bawah bilangan dominasi. Batas bawah dan batas atas bilangan dominasi dari graf terhubung G dengan N titik dan derajat terbesar diberikan oleh Haynes, Hedeniemi, dan Slater, yaitu batas bawahnya N per 1 ditambah derajat terbesar, sedangkan batas atasnya N min derajat terbesarnya. Sedangkan batas bawah dan batas atas yang tergantung pada radius R diberikan oleh Henning dan McWemby sebagai berikut. Batas bawahnya yaitu 2/3 R, sedangkan batas atasnya N min 2/3 dikali 2R min 1. Selanjutnya hasil operasi corona graf sikel dan graf lintasan Penentuan bilangan dominasi untuk graf hasil operasi antara lain dilakukan oleh Go dan Cannon Jr. Mereka membuktikan bahwa operasi corona graf G berada 5 dan sembarang H mempunyai bilangan dominasi sama dengan ordo dari G. Nah, graf ini itu mempunyai graf sikel C6. Ini Y, Z, U, V, W, X. Dan graf lintasannya itu ini, 3 titik yang ada di graf sikelnya. Nah,
Untuk himpunan dominasinya itu graf sikelnya ini Y, Z, U, V, W, X. Kenapa? Karena Y kan mendominasi 3 titik ini, Z mendominasi 3 titik ini. Selain itu, himpunan dominasinya juga bisa dari titik tengah yang ada di graf lintasannya ini. Kan dia mendominasi kiri sama kanannya sama titik Y ini. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, mungkin ada yang mau ditanyain. Halo, silakan yang mau bertanya. Sorry, saya baru. Ini kelompok berapa ya? Kelompok Kelompok 9, Bapak. ya. Kalau 9, ya, ya. Silakan yang mau tanya ke kelompok 9. Izin bertanya, Ya, silakan. Namanya siapa itu? Si Anu itu. perkenalkan saya Fatima Zahro dengan NIM akhir 2015. Fatima. Hmm, mau nanya soal ini, contoh penerapan dari dominasi ini dalam kehidupan nyata. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Fatimah. Jadi mungkin saya kasih 3 contohnya. Yang pertama itu jaringan komunikasi komputer itu menentukan titik-titik server minimal yang dapat menjangkau semua node jaringan. Yang selanjutnya itu penempatan kamera CCTV. Itu menentukan posisi kamera seminimal mungkin agar seluruh area terawasi. Terus ada jaringan sosial itu mengidentifikasi kunci individu yang mempengaruhi seluruh anggota komunitas. Apakah ada yang kurang dimengerti? Atau ada Sudah, tambahan? terima kasih Mbak Adin. Oke, sama-sama. Oke. Ya jelas ya, Fatima ya. Mungkin saya bisa nambahkan ya, siapa tadi yang jawab? Mbak Siapa Adin, Pak. namanya yang jawab tadi kelompok 9? Saya Bapak. Adin ya? Iya. Adine. Ini hanya 2 ya anggotanya. Oke, baik. Jadi bisa juga begini Fatimah. Memang saya sebenarnya di presentasi Anda mungkin kelompok yang tersisa ya, ada 10, 11, 12 itu bisa ditambahkan nanti presentasinya itu aplikasinya gitu. Sehingga ya wajar kalau Fatimah nanya tadi kan gitu. Jadi untuk mengingatkan kita gitu, untuk apa sih itu dibahas gitu. Jadi yang paling mudah juga, meskipun tadi juga sudah diberi contoh ya, kayak server gitu, agar komputer kliennya bisa dengan mudah bisa terjangkau gitu ya. Contoh gini lah, yang real, yang saya nambahkan apa yang tadi dijawab oleh Adine. Jadi kayak UTBK itu, tes UTBK ya, tes UTBK itu, SNBT itu kan banyak itu se-Indonesia kan, se-Indonesia gitu. Nah, kalau itu servernya hanya di Jakarta, jebol lah gitu. Karena semua kan itu bersamaan serentak di seluruh Indonesia gitu. Berapa pusat apa UTBK itu sekitar 70-an gitu ya. 70 pusat gitu. Nah, kalau itu sampai tidak di DMD dibagi-bagi servernya, itu nanti crowded lah sehingga macet gitu ya, down akhirnya gitu. Akhirnya di setiap pusat UTBK itu diberi server gitu, kayak UNED diberi ya tergantung UNED itu kalau kita lihat kan ada 955 peserta sekali tes itu gitu. Nah, itu pun juga itu nanti ya di kelompok 10 biasanya nanti kan gitu ya. Itu akhirnya tidak cukup satu. Ya sehingga gampang menjangkau peserta-peserta itu gitu ya.
dan terdistribusi dengan bagus. Akhirnya kita UNED aja kita kasih 4 server tuh ini gitu, sehingga dia mendominasi bagian misalnya yang ada di kampus di UNED ini yang bagian selatan, misalnya di golongannya hukum, FEB misalnya, habis itu agak ke tengah ya KIP, FISIP misalnya ya, yang kedua, yang ketiga di daerah pertanian, Silkom MIPA misalnya, sampai ke golongannya teknik, FK dan seterusnya gitu ya, 4. Itu yang memudahkan kita. Demikian juga di kampus-kampus lain gitu. Semakin banyak pesertanya atau kliennya, itu servernya juga ditambahin semakin banyak untuk mendominasi. Itu salah satu contoh. Yang kedua, misalnya contoh kalau Anda perhatikan naruh misalnya di perumahan, terbagi blok-blok, terus habis itu kita beri CCTV misalnya. Ya penempatan CCTV itu contoh dari titik dominasi. Ditaruh di mana CCTV itu agar bisa menjangkau, bisa melihat, mengcover lokasi-lokasi di blok itu, ya. Atau misalnya BTS, ya, untuk eh, telepon seluler. BTS itu kan biar tidak blank spot, hanya taruhlah di lokasi-lokasi yang mampu menjangkau beberapa radius berapa gitu, dan akhirnya kan diberi BTS sehingga tidak ada lokasi yang blank spot, semua ada sinyal. Itu contoh ya yang biasa kita pakai di ini sih, yang dulu contoh-contoh klasik sebelum teknologi IT yang begitu dahsyat gitu ya. Itu biasanya yang kita contohkan penempatan mobil pemadam kebakaran misalnya, penempatan apalagi ambulan misalnya, sehingga ketika ada peristiwa atau apalah kejadian gitu, mana lokasi terdekat atau posisi terdekat dari ambulan atau pemadam kebakaran itu yang bisa menghampiri gitu. Jadi itu sebenarnya tujuannya, mendominasi gitu. Itu apa istilahnya ya? Idealnya dominasi itu mengcover satu jarak satu aja, satu blok gitu kan, atau satu kecamatan gitu ya. Jadi ditaruh misalnya Kaliwates satu pemadam kebakaran misalnya, atau satu ambulan, Sukari begitu. Malah sekarang satu desa satu ambulan kan gitu. Tapi kebakaran kan masih satu kota gitu. Harusnya itu ditaruh di, tidak ngumpul di satu titik di gedung kantor PMK-nya, pemadam kebakarannya, harusnya disebar itu. Idealnya begitu, disebar misalnya di titik tertentu, sehingga kalau ada kejadian itu yang terdekat dulu yang datang. Perkara ada bantuan dari yang agak jauh itu urusan lain kan gitu sebenarnya. Nah, cuma karena keterbatasan anggaran, modal gitu kan, akhirnya yang jarak satu langkah, anggaplah satu langkah lah kalau ke blok. Kalau di graf kan yang bertetangga kan, jarak satu titik gitu. Akhirnya dibuatlah yang nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 10, yang akhirnya himpunan dominasi jarak. Jadi jaraknya, apalagi teknologi sekarang kan sudah canggih, misalnya CCTV, resolusinya kan sudah mampu menjangkau sampai berapa blok, itu kan. Jadi tidak hanya mengcover satu blok, bisa 2 blok, bisa 3 blok. Itu nanti yang dimaksud dengan dominasi jarak. Ya, tapi karena kita ngirit, nggak punya uang, akhirnya cukup satu aja, gitu kan, itu jarak kan. Tapi sudah mengcover banyak lokasi. Kalau kita punya banyak uang, ya beli CCTV, server atau pemadam kebakaran atau ambulan, kasih di setiap blok itu alat itu, gitu, sehingga lebih pas lah gitu. Ya contohnya kayak BTS misalnya, kan tidak semua kota dapat BTS kan gitu. Akhirnya ya karena keterbatasan itu sudah menggunakan jarak. Akhirnya BTS itu menjangkau jarak berapa kota kan begitu kan. Akhirnya ya terjadi blank spot, nggak ada sinyal kan gitu. Susah sinyal lah kalau dalam film gitu ya. Oke, gitu ya, Fatima ya. Fatima Zahro sama Adina dan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Silakan, mumpung masih on ini Adinanya.
sama teman-temannya. Udah jelas ya? Kelompok 10 langsung ya? Gitu ya? Takutnya waktunya nggak cukup untuk kelompok 10. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa diskusi. Makasih Adin, Adina Putri ya, sama temennya siapa? Muhammad, Muhammad kan? Kelompok 9, Ahmad, Ahmad. Rizky, Pak. Ya, Ahmad. Ya beda, Ahmadnya ya aja yang sama ya. Oke. Makasih ya, silakan ditutup Adin atau Ahmad. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Maksud saya ditutup anunya, ditutup perkuliahannya, bukan ditutup tidak apa-apa, guys. You know what I mean lah itu. Demikian presentasi saya dan pertanyaan itu maksud saya. Kalau tidak apa-apa, guys. It's okay, saya paham ya. Bukan ditutup Zoom-nya. Oke, monggo.